sini kita akan mulai tentang air. Nah, jadi air itu ada Oke, kita nggak lucu lah ini. Oke, jadi sekarang kita akan membahas tentang fisika, yaitu tentang air. Oke, air itu H2O ya, dan udara itu juga termasuk bagian dari air. Jadi air itu bukan serta-merta yang cairan ya, tapi dalam bentuk gas. Dan gas sekarang juga bisa berbentuk air seperti LPG kan, liquid. Nah, jadi liquid air, gas, LP. Nah, itulah LPG ya, berarti L-nya itu liquid, G-nya gas ya. Nah, P-nya saya lupa itu apa. Nah, jadi air itu bisa digaskan, gas juga bisa diairkan. Nah, jadi itu dua hal yang saling berhubungan. Oke, nah di sini yang namanya air itu punya massa jenis. Nah, massa jenis itu sudah pernah kita pelajari ya selama ini ya. Nah, massa jenis itu rho sama dengan massa per volume. Nah, tentu saja di sini kalau kalian belajar di SMP massa jenis untuk air itu kan itu ya apa namanya 10 ya. Nah, 10 atau 1000 kilogram per meter kuadrat. Meter kubik ya. Nah, atau biasanya kita kan pakai 1 gram, 1 gram per sentimeter kubik ya, itu sama aja. Jadi kita bisa pakai itu bebas ya. Nah, jadi ini air H2O ya. Nah, terus di sini banyak ya. Jadi air itu jenisnya banyak, entah air atau cairan, entah itu es, air dan sebagainya, itu juga mengandung air juga ya, atau berbentuk cairan atau bersifat cairan. Nah, di sini yang namanya air itu juga punya berat jenis ya. Jadi di sini rho itu massa jenis, berarti V-nya di sini volume. Di sini M-nya itu massa. Nah, di sini kita juga akan mengenal yang namanya berat jenis. Nah, jadi berat jenis itu ya berat ya. Nah, jadi berat fluida. Ini berat jenis. Nah, ini berat per volume. Nah, jadi seperti ini. Nah, di sini kita biasanya menyimpulkan pakai S ya. Jadi S sama dengan V per W sama G. Nah, di sini massa gravitasi per volume. Nah, seperti itu. Nah, jadi di sini yang kiri massa jenis itu murni massa ya. Nah, sementara yang berat jenis itu biasanya ada pengaruhnya dengan gravitasi. Nah, jadi itu dua hal yang harus dibedakan. Nah, jadi S ini adalah berat jenis fluida. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, tolong dibedakan kalau massa jenis itu tidak dipengaruhi oleh gravitasi, sementara berat jenis itu dipengaruhi oleh gravitasi. Jadi massa, berat itu dua hal yang berbeda ya, tolong dibedakan. Nah, di sini kita juga bisa memahami ya kalau S itu. Nah, kalau kita lihat ke sini ya. Nah, jadi S itu sama dengan mg per V. Nah, otomatis ini m per V kali G. Nah, ini itu kan massa jenis mana? Hilang. Nah, ini kan sama ya. Nah, ini sama ya. Nah, berarti otomatis S itu bisa sama dengan rho kali G. Nah, jadi berat jenis itu adalah massa jenis yang dipengaruhi oleh gravitasi. Nah, jadi seperti itu. Nah, misal di sini kita punya massa jenis campuran. Nah, kalau campuran gimana? Jadi massa jenis campuran itu sama seperti kalau kita mau pelajari titik keseimbangan ya. Jadi yang namanya campuran itu harus ada keseimbangan antara dua jenis cairan itu sendiri. Otomatis di sini ada ρ1 V1 ditambah ρ2 V2 per V1 plus V2. Nah, di sini misal ini air. Nah, di atasnya ada lagi nih. Misal di sini ada minyak. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi
Nah, seperti itu. Tapi ini yang namanya yang namanya campuran ini kan nggak kecampur ya. Nah, jadi kita harus bantu dia dengan sabun. Nah, sabun ini. Nah, kalau minyak tambah air plus sabun, nah itu dia baru bisa itu ya namanya bisa bergabung. Nah, otomatis di sini rumusnya akan berubah ya, akan bertambah satu lagi, berarti Pro3V3 tambah V3. Nah, seperti itu. Ya, nanti tinggal tergantung kalian mau prosesnya mau berapa cairan ya. Jadi ketika suatu cairan digabungkan, berarti massa jenis campurannya seperti ini konsepnya. Nah, jadi tergantung jumlahnya ya. Kalau jumlahnya kalian menggabungkan 4, ya 4. Kalau kalian menggabungkan 5, ya 5. Ya tergantung. Bebas lah kalian mau mencampurkan apa lah ya. Aduh, ini apa ini? Nah, jadi ini ya, jadi minyak sama air itu nggak bisa bergabung, tapi harus dibantu dengan sabun, jadi emulsification ya. Konsep emulsification juga berlaku pada apa namanya mayones ya. Dalam bentuk pembentukan mayones itu juga emulsification, jadi antara minyak dan telur serta air cuka gitu ya, atau lemon peras air lemon. Nah, itu dibantu dengan itu ya, gesekan apa namanya pengocoknya ya. Jadi yang namanya blender dan sebagainya itu kan berputar dengan sangat kencang. Nah, di sini akan sedikit menghangatkan si telur dan akhirnya dari proses itulah emulsification juga berlangsung. Jadi tidak cuma bantuan dari sabun, tapi juga beberapa fenomena seperti panas itu juga bisa membantu dua cairan yang bergabung dan sebagainya. Jadi seperti itu. Nah, terus di sini tentu saja ya, kalian pernah melihat itu nggak? Apa namanya? Kok gambar saya gini ya? Nah, ini apa? Misal kapal gitu ya. Nah, kalian pernah melihat kapal ya? Nah, kapal. Nah, kenapa kapal itu tidak itu ya? Apa namanya? Tidak jatuh ya? Padahal kan besi ya. Padahal kalau kita jatuhin besi dia jatuh nih. Nah, besi pasti bisa tenggelam. Nah, karena gini ya, sederhananya, ini sama halnya seperti kalian bertanya, ketika kalian ini misalnya pantai, kalian pernah apa namanya bermain ya, bermain di pantai. Nah, terus kalian nggak penasaran ya, kenapa teman-teman kalian cewek atau ibu-ibu gitu ke pantai nggak pernah pakai high heel ya? Nah, itu konsepnya sama ya. Jadi ketika kita pakai sendal, nah ke bawah dengan kalian pakai sepatu high heel, nah high heel gitu, otomatis lebih menancap ya. Jadi sama halnya seperti itu. Jadi yang namanya pantai itu seperti itu konsepnya. Nah, itu juga berlaku di kehidupan air ya, atau tentang cairan. Hukum-hukum seperti ini, yang fenomena seperti ini juga berlaku di cairan. Nah, jadi semakin lebar suatu permukaan benda, itu maka permukaannya akan memberikan tekanan yang lebih kecil ke airnya ya. Nah, tapi kalau di sini, misal kalian apa namanya, aduh kok saya lupa. Nah, misal gini, langsung praktek aja. Misal ini laut itu ya, misal ini laut, atau mungkin kolam renang ya, kolam renang sama. Nah, ketika kalian nggak bisa berenang, maka guru renang kalian akan menganjurkan kalian itu apa namanya terbentang. Nah, terbentang. Jadi kalian memposisikan diri kalian seperti ini. Nah, jadi kalian tetap diam dan akhirnya kalian bisa lebih ke permukaan ya. Tapi kalau kalian berdirinya kayak gini, nah ini bisa mengakibatkan kalian tenggelam ya. Nah, jadi lebih sulit untuk ke permukaan. Nah, konsepnya sama seperti tadi yang di pantai. Nah, jadi kalau kalian mengkerucutkan diri, mengkerucutkan. Nah, jadi kalau kalian luas permukaan yang di bawah kalian itu lebih kecil, maka tekanan ke air itu akan lebih besar. Nah, konsepnya sama. Nah, itulah kenapa kalau kita berenang itu harus terbentang ya, kalau ingin mengapung ya. Nah, itu konsepnya seperti yang bisa kita pelajari. Jadi P sama dengan F per A, yang mana A itu adalah luas permukaan benda. Kalau luas permukaannya benda itu kecil, maka tekanannya akan lebih besar ya. Nah, sama halnya kenapa tas ransel itu
apa ya, tangklongan tali untuk pegangan di pundak kalian yang tas ransel itu kenapa dibuat lebih lebar. Nah, karena kalau kalian menggunakan misal tali rafia yang kecil itu, maka pundak kalian akan sakit. Nah, kalian bisa mempraktekannya. Kalian cukup mengisi tas kalian dengan isi yang biasa kalian gunakan ke sekolah. Nah, terus talinya kalian ganti dengan rafia. Nah, itu akan terasa pundak kalian akan lebih sakit. Nah, konsepnya sama ya. Nah, jadi ketika luas permukaannya lebih lebar, itu nanti tekanannya akan lebih merata. Alhasil tekanannya akan lebih kecil yang diterima oleh si uh, benda kedua, entah itu air atau tanah dan sebagainya. Nah, terus di sini, nah kita kan punya ini ya, tadi ya, apa namanya, P sama dengan F per A ya. Nah di sini kan orang itu kan W ya, ke bawah ya. Nah, berarti salah satu gaya di sini adalah gaya berat W per A. Nah, W per A itu kan mg per A. Benar ya? Nah, sekarang kita simpan. Nah, di sini kita punya rho. Rho sama dengan massa per volume. Nah, berarti massa sama dengan rho kali volume. Kita substitusikan ke sini. Berarti tekanan sama dengan massa kali gravitasi per A. Massanya kita substitusikan. Rho kali volume G per A. Oke, dapat ya. Nah, di sini volume itu apa sih? Volume kan luas alas kali tinggi ya, kalau secara konsep sederhana ya, atau sisi kali sisi kali sisi gitu ya. Nah, tapi kalau suatu benda yang 3 dimensi secara konsep kan luas alas kali tinggi ya, entah tabung, entah kerucut dan sebagainya. Nah, sebagian besar benda 3 dimensi cara menghitung volume seperti itu kan. Nah, berarti P sama dengan rho kali luas alas kali tinggi kali G per A. Ini dicoret. Nah, akhirnya kita temu. Nah, jadi rumus tekanan. Nah, tekanan itu adalah rho kali G kali H yang selama ini kita hafalkan ya. Nah, seperti itu. Nah, tapi di sini materi yang saya ajarkan itu sudah materi tingkat atas ya. Dalam artian jenjang atas. Jadi ini bukan untuk materi anak SMP. Nah, jadi mohon maaf ya untuk teman-teman yang masih SMP, ini ada tambahan ya. Kalau kalian belajar ini berarti kalian sudah masuk ke materi SMA. Nah, untuk materi SMA yang membedakan apa? Nah, selama ini ketika kalian mempelajari ya. Nah, ini. Nah, kan kalau dulu di SM kan ini ya. Misal ada ikan, ini adalah H. Nah, terus gravitasinya 10. Nanti tekanan yang dialami air adalah massa jenis air kali gravitasi kali ketinggian H dari permukaan. Nah, seperti itu kan. Nah, sekarang kita nggak bisa seperti ini lagi. Kenapa begitu? Karena tekanan luar ini kan ada ya. Ya mungkin nggak terasa ya, nggak berasa ya. Nah, tadi kalau kalian memasukkan ke kemana ya? jadi jadi sebenarnya ini mungkin secara nggak sadar ini ada tekanan dari luar ya, entah apa ya namanya, udara gitu ya. Nanti P0, jadi P0 itu ada tekanan yang diberikan oleh udara ke bawah ke air. Nah gitu. Nah, jadi otomatis kita harus merevisi rumus nih. Berarti P, tekanan yang dialami oleh ikan adalah tekanan udara dari luar akuarium. Nah, ditambah rho GH. Seperti itu. Nah, P ini apa? P0 itu adalah tekanan udara ya. Nah, jadi contohnya gini. Untuk teman-teman yang sering mendaki ya, biasanya kan kita bawa makanan ya. Nah, misal kalian bawa snack, status atau apa ya. Misal snack light atau apa ya, pokoknya snack yang itu ya, kemasan itu ya. Nah, ketika kalian bawanya ke naik gunung, secara tidak sadar mungkin snack kalian akan lebih mengembang dan mau meledak. Jadi semakin ke atas ya snacknya mau meledak gitu. Jadi kayak kalian tahu nggak sih kayak balon yang dipompa terus. Nah, seperti itu ya. Nah, kenapa begitu? Karena tekanan yang di dalam snack ini itu lebih besar dari yang ada di luar. Dalam artian apa? Nah, semakin kalian naik ke gunung,
atau semakin tinggi kalian berada, maka snack kalian itu akan semakin mengembang karena tidak ada yang menekan dari luar. Nah, itulah kenapa tekanan di luar semakin ke atas, gunung itu kan semakin kecil. Jadi kalau kalian pernah mendengar ya istilah MDPL, nah jadi meter di atas permukaan laut. Nah jadi gitu ya. Jadi MDPL, jadi MDPL. Nah jadi meter di atas permukaan laut. Nah jadi kalau kalian pernah naik gunung pasti ada tulisan ini ya. Nah jadi berapa ratus meter di atas permukaan laut. Nah jadi laut yang kita kenal laut itu air pantainya adalah garis nol dari perhitungan ketinggian. Nah jadi seperti itu ya. Nah jadi semakin kalian naik ke atas, nah maka tekanannya semakin kurang. Oke, jadi kita sebenarnya bisa memperdebatkan ini loh ya. Nah jadi kalau kita tadi mempelajari tentang ikan, ini H gitu ya, dari permukaan laut, permukaan laut atau permukaan akuarium. Nah kita bisa perdebatkan ini. Nah misal di sini ada gunung, kalian di sini. Nah ini kan kalau yang di kiri kan berarti tekanan yang dirasakan si ikan itu kan P0 plus rho GH. Ini tekanan udaranya ya. Nah sekarang kan yang namanya udara kan sama halnya seperti konsep di air ya. Nah terus si orang ini berarti berapa tekanan yang dirasain si orang ya? Karena kan yang namanya orang ya, kan semakin ke atas kan semakin rendah ya tekanannya ya. Nah itulah kenapa kalau kalian menyalakan api kan nggak perlu api yang besar untuk memanaskan air. Jadi pakai kompor yang kecil-kecil aja kan udah cukup panas tuh. Nah itulah kenapa kalau api untuk kompor di pendakian itu nggak perlu besar-besar, karena ya udah api yang kecil pun bisa menghasilkan panas yang cukup karena tekanan di gunung itu kecil. Nah sekarang kalau pakai konsep air semakin dalam, maka ikan akan merasakan tekanan yang besar ya. Sama halnya seperti kalian menyelam, semakin kalian ke bawah maka telinga kalian semakin sakit. Nah tapi sekarang pertanyaannya, kalau kita naik gunung berarti semakin sakit atau semakin apa ini? Atau semakin terbang gitu? Udah ini cukup makan. Oke, sorry. Nah, jadi kalau kita Oke, saya jawab ya. Nah, jadi sama ya. Jadi konsep untuk menghitung tekanan juga sama, tapi kita menghitungnya bukan semakin dalam, tapi semakin dekat dia dengan atmosfer. Nah, jadi dari atmosfer ke orangnya semakin ke atas, maka hanya semakin kecil. Nah, berarti tekanan yang dihadapi orangnya akan semakin kecil juga. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi untuk konsep seperti itu. Nah, sekarang kalau kasusnya seperti ini, misal ini terus, nah seperti ini. Nah, kalau kalian memasukkan air ke gelas yang tidak beraturan seperti ini, kenapa permukaan airnya itu sama semua nih? Nah, itu juga bisa dijelasin ya. Nah, jadi sederhananya tekanan yang dihadapi di bawah sini itu lebih besar dari yang di atas, ya kan? Nah, otomatis karena pipa ini terhubung, maka tekanan yang di bawah itu akan mengalir ke atas dan akan merata. Nah, jadi kan tekanan yang dihadapi ke sini P1, P2, P3, P4 kan berbeda-beda ya. Karena kan ukuran mempengaruhi juga. Nah, tapi karena mereka terhubung, misal ini P5, maka P5 ini nilainya akan didistribusikan ke atas. Nah, jadi ketika P1 plus P2 plus P3 dan seterusnya, nah maka itu akan menghasilkan ketinggian air yang sama. Nah, ini dengan catatan airnya sama ya. Jadi di sini nggak ada campuran, maksudnya cairan yang sama lah ya.
dan di bagian bawah ini harus terhubung. Nah, itu yang sesuatu yang harus penting di sini. Nah, terus di sini, nah misal di sini kan ini kasus yang biasanya terjadi nih. Nah, misal di sini ada air yang berbeda nih. Nah, misal di sini air yang berbeda, misal di sini minyak. Ini minyak, ini air biasa. Nah, ini ke sini H1, ini ke sini H2, ini ke sini delta H. Nah, di sini kita tahu kita mempelajari sesuatu yang baru ya. Nah, jadi di sini kita bisa bandingkan P1 sama dengan P2 karena kan tekanan di kiri dan kanan itu sama ya. Nah, yang membuat dia ketiganya berbeda adalah massa jenis si airnya, karena airnya beda ya. Hanya ketika saya jelasin yang ini, itu syarat untuk biar mereka ketinggian airnya sama semua di celah-celah ini, keempat celah itu harus terhubung. Syarat kedua adalah airnya harus sama semua. Nah, tapi kalau airnya beda, maka akan ada perbedaan ketinggian. Nah, perbedaan ketinggian ini itu karena diakibatkan massa jenis yang berbeda. Itu yang satu. Kedua, ya sebenarnya sih mereka menghadapi tekanan yang sama ya. Ini P0, ini P0. Nah, ini beruntungnya nggak terlalu besar ya tempatnya ya. Jadi P0-nya itu sama. Nah, jadi yang membedakan adalah ya udah massa jenis. Kita bisa buktikan pakai perhitungan ya. Jadi P0 plus rho GH 1, P0 plus rho GH 2. Massa jenis 1, massa jenis 2. Ini sama, bisa dicoret. Tadi tinggal rho 1 GH 1 sama dengan rho 2 GH 2. Gravitasinya sama. Nah, berarti ya udah. Sini kita terbukti ya. Nah, jadi massa jenis 1 H1 sama dengan massa jenis 2 H2. Nah, jadi di sini dari rumus ini kita bisa buktikan kalau perbedaan massa jenis itu mengakibatkan perbedaan ketinggian. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, jadi ini sudah terbukti. Nah, jadi kalau seperti ini, kalau massa jenisnya sama, ya berarti ketinggiannya semua sama gitu loh. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, terus di sini, ini informasi ya. Jadi kalau kalian masih ingat ya, jadi 1 ATM, nah itu sama dengan 76 cm Hg. Nah, atau 1 ATM itu bisa kita bulatkan menjadi 1,01 ya. Ya kalau mau lebih detail 0,13 kali 10 pangkat 6 Pascal. Nah, tapi kalau karena kita menghitungnya nggak pakai kalkulator, ya dibulatkan aja boleh lah ya. Jadi 1,01 kali 10 pangkat 6 Pascal. Sama lah. Dan karena satuan Pascal kan, satuan tekanan kan Pascal gitu ya. Nah, di sini kenapa 76 ya? Nah, sebenarnya ini adalah hasil dari praktikum ya. Jadi ini suatu ya bisa suatu tempat ya, suatu corong, suatu ya tempat lah ya, suatu mangkok gitu ya. Nah, setelah itu mangkoknya dimotif. Nah, di sini ada corong lagi ya. Nah, corong kebalik gitu ya. Yang mana ini tertutup ya. Nah, jadi corongnya cuma seperti ini. Oke, balik. Nah, jadi kalau seperti ini, maka kita bisa lihat ya. Nah, kalau ini kan diisi ya. Nah, jadi ini semua itu adalah air raksa ya. Nah, jadi praktikumnya ini semua diisi oleh air raksa. Nah, ketika ini tekanan P0, tadi yang P0 tadi ya, atau udara. Nah, ketika tekanan udara itu diukur, nah ternyata si air raksa ini itu akan naik. Nah, naiknya itu setinggi 76 cm.
Nah, itulah kenapa satuan ATM itu pakai 76 cm, karena ketika air raksa ini terkena oleh udara di sekitar, nah ternyata dia bisa naik ya setinggi 76 cm. Nah, jadi seperti itu. Nah, itulah asal mula kenapa dia 76 cm. Oke, lanjut. Nah, di sini kembali ke tadi ya. Nah, ini kan ada itu ya, apa namanya? Ada P0 ya, ada dari udara. Nah, kalau misal nggak ada P0-nya, ya berarti ya udah ya, atau mungkin ini tertutup gitu ya. Nah, jadi ya udah, dan jadi tekanan itu menjadi harusnya ada ini harusnya ada P0 dari udara, tapi kalau misal ini kasusnya itu ditutup bagian atas, nah berarti P0-nya itu 0 karena nggak ada tekanan dari luar, karena kita menghalangi ya. Nah, berarti rumusnya menjadi rho GH yang selama ini kita pakai. Nah, itulah kenapa untuk beberapa kasus kadang-kadang kita mengabaikannya. Nah, tapi sekarang kita nggak bisa mengabaikannya ya. Nah, kita bisa menganggap dia 0 hanya ketika itu ditutup. Kalau itu ditutup, maka tidak ada tekanan dari luar. Nah, itu baru bisa kita gunakan. Nah, tapi kalau misal corong-corong ini terbuka, berarti kita harus memperkirakan atau menghitung juga tekanan luarnya. Yang mana tekanan luar ya ini yang sudah kita hitung ini. Nah, berarti kita menggunakan 1 ATM, berarti tekanan dari luar itu sebesar 1,01 kali 10 pangkat 6 Pascal. Seperti itu ya. Oke, nah sekarang kita pakai konsep ini ya. Nah, jadi karena kita sudah membahas tentang Pascal, nah, kita masuk. Nah, ini adalah teori Pascal ya. Nah, jadi ketika ini, nah, sekarang kita tutup ya. Nah, sekarang kita tutup ininya. Nah, ini kita kalau kalian ingin praktikum seperti ini sebenarnya bukan sesuatu yang mewah ya. Kalian bisa mengambil 2 buah suntikan bekas, suntikannya tinggal kalian hubungkan. Ya mungkin satunya ukurannya kecil, satunya suntikannya besar gitu ya. Nah, itu untuk membedakan ya. Nah, jadi yang satunya itu untuk diameternya. Jadi ini diameter. Misal ini suntikannya itu ya bentuknya tabung gitu ya. Nah, jadi ini A1, ini A2. Nah, jadi tekanannya tekanan A-nya, jadi luasnya ya, luas penampang atau A-nya itu berbeda. Nah, berarti karena kita pakai tabung atau ya suntikan, nah berarti luasnya itu pakai luas lingkaran ya, karena kan suntikannya kan lingkaran, ya lingkaran ya. Nah, mungkin ya suntikannya kotak ya. Seingat saya suntikan masih bentuknya lingkaran. Oke, sekarang kita masuk. Nah, berarti kalau seperti ini, P1 sama dengan P2. Nah, karena dia tertutup ya, berarti kita nggak bisa pakai P0. Nah, berarti P0-nya tidak ada. Nah, berarti tidak ada pengaruh dari luar. Nah, ini baru P0-nya 0. Tapi kalau ini terbuka, berarti P0-nya harus masuk. Nah, karena ini tertutup, berarti P0-nya tidak ada. Karena tidak terpengaruh dari luar. Berarti tinggal rho GHE. Kita bisa pakai yang lain ya. Yang ada A-nya, berarti yang ada A-nya itu berarti F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, dari sini, nah kita akan memahami nih. Nah, jadi yang namanya tekanan ketika salah satu ditekan, karena dia tertutup, maka tekanan itu akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama. Nah, itulah kenapa kalau kita main sedotan, suntikan, ketika ini suntikan besar ditekan ke bawah, ditekan ya, P1 gitu, P2 gitu, ditekan ke bawah, nah ini akan naiknya kenceng nih, naiknya kenceng karena kecil. Nah, tapi bagaimana kalau ini ditekan oleh P2? Nah, berarti dia akan naiknya kecil. Nah, pokoknya ada perbedaan nih. Nah, kenapa begitu? Karena ini tadi, ketika tekanan itu diberikan,
maka tekanan itu akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama. Nah, jadi seperti itu ya, karena besarnya sama, nah berarti yang mempengaruhinya hanyalah luasnya. Kalau luasnya semakin besar, nah berarti ya udah F-nya makin kecil. Nah, itulah kenapa dorongannya semakin kecil dan ya seterusnya gitulah ya. Nah, jadi ini hanya permainan perbandingan aja, perbandingan sederhana ya. Nah, itu yang biasa kita sebut dengan hukum Pascal. Nah, di sini selain hukum Pascal, nah ada yang namanya hukum Archimedes. Nah, hukum Archimedes itu sederhananya gini. Nah, setiap benda yang dicelupkan, nah misal ya, ini gelas ukur, nah ini ada corong ya, jadi kayak teko gitu ya, ada corong untuk teko, jadi airnya bisa keluar situ. Nah, ketika kita isi penuh di sini, terus kita masukkan batu, otomatis dia akan tumpah, bener nggak? Tumpah ke sini. Nah, sama halnya seperti ini gelas, kalian isi penuh. Nah, ini penuh air, penuh banget. Nah, terus ketika kalian celupkan sesuatu kecil aja, pasti dia akan tumpah. Nah, konsepnya sama. Ketika ini suatu penuh, ini penuh, kalian celupkan dikit, maka dia akan keluar lewat tekonya itu ya. Nah, banyaknya air yang keluar itu adalah sebesar itulah berat dari bendanya. Nah, jadi kita bisa mengukur ya. Nah, biasanya sih pengukurannya sederhana ya. Misal apa ya? Nah, sebenarnya ini bisa di praktikum ya. Nah, jadi misal di sini ini ada gelas, ada air. Nah, ini ada peraca pegas ya. Nah, setelah itu ini ada mamasa. Ini ada tadi si teko. Nah, jadi ketika ini airnya tumpah gitu ya. Nah, jadi banyaknya tumpah ini totalnya harus sama gitu ya. Misal di sini massa ya. Nah, jadi misal massa atau ya berat aja lah ya. Langsung aja. Nah, jadi berat benda di udara. Jadi ketika dia belum masuk ke air ya, misal itu 1 Newton. Nah, ketika di air otomatis lebih ringan ya, karena kan ada yang mengangkat dia, ya enggak? Itulah kenapa kalian bisa mengambang, karena ada yang mengangkat kalian ke atas. Nah, otomatis ini ada gaya angkat. Nah, otomatis ini juga ada gaya berat ya. Nah, jadi ada gaya berat. Nah, gaya berat misal di timbangan mengukur gaya berat benda di air itu misal 0,8 Newton. Nah, terus ternyata ketika airnya tumpah, kita ukur airnya, ternyata airnya itu berat air 0,2 Newton. Nah, ini sama. Harus sama malah. Karena itulah yang dibunyikan dan dibuktikan oleh si Archimedes. Nah, jadi ketika suatu berat benda di udara, itu totalnya adalah sama dengan berat benda di air plus berat air yang dipindahkan. Nah, itu adalah hukum Archimedes ya. Nah, jadi untuk memahaminya seperti itu. Nah, kalian bisa mengulang-ulang perkataan saya barusan. Nah, jadi perkataannya seperti itu ya. Nah, jadi ketika suatu benda diukur di udara, itu beratnya akan sama dengan berat benda itu di air plus berat air yang dipindahkan atau yang mungkin tumpah gitu ya. Nah, itu nilainya sama. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, jadi kalau dirumus berarti gaya angkat ya. Gaya angkat itu adalah gaya benda di udara dikurangi gaya airnya gitu. Ya sama lah ya. Ya itulah ya. Karena atau berat benda di udara itu sama dengan gaya angkat ditambah gaya di airnya. Nah, gitu. Nah, ya gitulah ya. Nah, gaya itulah maksud saya. Nah, jadi gaya angkatnya itu sama lah ya. Nah, jadi nilainya seperti itu. Otomatis gaya angkat itu bisa kita cari pakai rho GH benda
dikurangi rho GH air yang dipindahkan. Nah, jadi seperti itu. Nah, di sini, dari konsep ini, dari hukum Archimedes ini kita bisa menganggap 3 fenomena ya, bisa mengangkat ya. Nah, bentar saya gambar dulu. Pertama, tenggelam ya. Tenggelam, melayang, terapung. Nah, otomatis ini W, ini ada FA, ini W, FA, terus di sini ada terakhir W, FA. Nah, yang membedakan dia apa? Nah, kalau W-nya lebih berat dari FA, nah atau dia angkat, berarti dia tenggelam. Nah, kalau dia sama ya, W-nya sama dengan gaya angkat, berarti dia melayang. Nah, kalau dia lebih ringan ya, dengan FA berarti terapung. Nah, di sini kita bisa cek ya. Berarti otomatis rho GH benda, rho GH lagi dia. Bukan rho GH ya. Bentar, kita cari dulu nih. Gini. Dari mana tadi? Ini tadi ya. Oke, sebelum masuk ke rho GH. Nah, ini salah nih. Kurang lengkap nih. Nah, jadi gini ya. Jadi kan F sama dengan PA ya, atau P sama dengan F per A. Nah, di sini berarti F-nya sama dengan PA. Nah, F-nya di sini adalah rho GH kali udah kelihatan tuh, kali A. Nah, berarti ini alas kali tinggi, berarti F-nya adalah rho GV. Nah, gitu ya, rho GV ya. Nah, berarti kita bisa pakai di sini, ini bukan V lagi, tapi pakai V. V benda, V air. Nah, berarti rho air, G volume air, dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi kita sudah nggak pakai rho GH karena kita mempelajari ya, karena kan ini kan ukuran benda juga mempengaruhi posisi ya. Nah, jadi ketika luasnya itu semakin besar, maka dia akan lebih mudah melayang. Nah, itulah kenapa kita nggak pakai rho GH, tapi juga dipengaruhi oleh tekanan dan sebagainya. Nah, jadi semakin luas permukaannya, maka dia semakin ringan untuk di air. Makanya kita menerapkan tadi ya, rumus dasar ya, tekanan sama dengan F per A. Nah, di situ P-nya kita masukkan rho GH, berarti F-nya, gaya yang dialami oleh bendanya, itu adalah rho GV. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita akan mengamati ya. Nah, ini terakhir. Nah, yang terakhir itu adalah ini. Misal, kalau kalian pernah main-mainan nih ya. Misal ini adalah kawat ya, kawat atau sesuatu ya. Kawat biasa lah ya, kawat biasa. Di sini ada tali nih, tali ya, atau kawat lagi tapi lebih terlepas ya, jadi nggak terikat. Nah, jadi dia ini kawatnya nggak terikat nih. Misal kawat berbeda, jadi ada 2 kawat ya. Satu kawat yang melingkar, nah satunya lagi kawat yang lurus. Nah, kalau di sini dimasukkan suatu sabun ya. Nah, jadi kalau kita masukkan sabun di sini, maka kawatnya kan akan naik ya, akan naik dan bergerak. Nah, jadi kalau kalian suka bermain sabun di kawat gitu ya, atau di tali, maka tali ini akan ketarik ke atas, lama-lama tutup menutup. Nah, ini konsepnya sama ya. Di sini ada gaya angkat ya. Nah, otomatis di sini ada gaya berat kawat. Nah, tapi karena berat kawat itu ternyata terlalu ringan, maka kawat itu kan bisa terangkat. Nah, otomatis kita harus menambahkan sesuatu di sini. Nah, sesuatu di sini adalah W kedua. Kita harus menambah beban. Nah, baru mereka bisa seimbang. Nah, ini konsep keseimbangan ya. Jadi F gaya angkat ke atas itu sama dengan W kawat ditambah
beban sesuatu biar seimbang. Nah, di sini, kita bisa lihat ya. Nah, di sini gaya tarik oleh selaput, nah itu semakin kecil kawatnya akan semakin mudah. Nah, jadi kalau kalian pernah bermain balon-balonan ya pakai sabun gitu, terus ada kawat kecil. Nah, kalau kawatnya kecil, berarti dia akan lebih mudah terangkat ke atas. Nah, itulah kenapa semakin besar ya, jadi gaya tarik oleh selaput ya, selaput atau sabun itu pada kawat. Nah, itu akan berbanding terbalik dengan panjang kawat itu sendiri. Nah, ini yang kita kenal sebagai tegangan permukaan. Nah, jadi gamma itu tegangan permukaan. Nah, terus F-nya ini itu gaya pada permukaan. Nah, terus L-nya ini adalah panjang garis permukaan zat cair. Nah, memang agak sulit ya untuk memahaminya ya. Nah, di sini ya memang sulit ya. Oke. Nah, di sini saya akan menunjukkan ya. Ini adalah suatu gambar ya. Nah, ini yang saya maksud dari gaya permukaan ya. Nah, jadi ketika di atas benda itu ringan, maka dia akan saling itu ya, permukaannya tidak akan menempel. Nah, inilah kenapa kalau kalian tahu nyamuk, belalang dan sebagainya kecil-kecil itu, atau mungkin serangga yang bisa berdiri di atas air, nah itu karena mereka ringan. Nah, karena mereka ringan, maka dia tidak akan menyebabkan tegangan yang cukup besar untuk di airnya, yang biasa kita sebut attraction. Nah, tapi kalau berat, nah berarti dia akan repulsion ya, jadi mendorong. Nah, jadi seperti ini ya fenomenanya. Nah, jadi ketika itu tuh. Nah, tapi kalau jadi ketika kalian lihat ya, nah, jadi ketika dia cukup berat atau gayanya cukup besar, maka airnya itu akan pecah, tegangannya akan tidak bisa menahan, maka airnya itu akan apa ya bahasanya, meresap ya. Ya, ini ya seperti kalian pernah main itu nggak sih, slam gitu nggak sih? Jadi kalau slamnya kalian beri sedikit gaya yang cukup besar, maka dia akan menempel ke tangan kalian kan ya. Nah, itu seperti yang terjadi pada itu ya, terjadi pada benda yang berat. Nah, jadi dia membuat airnya ini menempel. Nah, jadi tegangan permukaan air tidak bisa menahan, alhasil pecah dan ya udah. Nah, jadi bentuknya seperti itu. Nah, jadi yang saya maksud tadi ini ya tadi ya. Nah, jadi kalau ringan kan seperti ini, tapi kalau ini berat, nah jadi ini berat, nah dia akan nempel. Nah, ini ya, jadi ini yang kanan ini tegangan permukaannya itu tidak bisa tertahan, alhasil ya mau nggak mau harus seperti itu ya. Nah, jadi dia akan menempel seperti ini. Nah, itulah kenapa beberapa cairan, mungkin kalian pernah melihat kalau kalian zoom, kita ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Nah, itu tergantung bentuknya ya. Nah, kalau ini kan biasanya air raksa ya. Nah, ini air biasa H2O. Nah, ini biasanya fenomena ya. Ya, kalian bisa mempelajarinya di adesi kohesi. Nah, itu kalian bisa pelajari sendiri ya. Itu kalau tidak jelasin kebanyakan nih. Aduh, udah 40 menit. Nah, itu salah satu dari gejala kapilaritas ya. Nah, jadi itu adalah salah satu penerapan tegangan permukaan air yang saya bahas saat ini. Nah, jadi seperti itu. Nah, di sini berarti kan ada yang naik turun ya.
Nah, jadi kapasitas air ya, jadi kapiler dan sebagainya itu bisa kita cek dengan Y sama dengan 2 gamma cos theta per rho GR. Nah, ini nanti akan saya jelaskan ya. Jadi ini rumus untuk mencari Y itu adalah tinggi naik atau turun zat cair. Nah, jadi kalau kalian perhatikan ya, di sini kan, ini sudutnya. Nah, ini sudutnya. Nah, terus kalian bisa lihat ya. Jadi kalau ini dimasukkan, nah, jadi kan ada yang seperti ini. Nah, ini ketinggiannya yang kita cari. Nah, itu seperti itu. Nah, ini biasanya gejala-gejala pada kapilaritasnya. Nah, ini memang sudah terlalu spesifik ini sebenarnya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke vikositas ya. Nah, ini cukup menarik. Ini fenomenanya sederhana. Misal kita bisa praktek ini, tapi saya nggak tahu, kalian itu pasti agak jijik paling. Misal ini tabung reaksi. Nah, tabung reaksi ini tingginya misal 1 meter gitu ya. 1 meter gitu. Nah, di sini minyak gitu ya. Ini isinya minyak atau cairan kental apapun itu. Nah, ini yang namanya minyak, bensin dan sebagainya, itu kan massa jenisnya berbeda dengan air ya. Entah ada yang lebih kental, ada yang lebih ringan dan sebagainya. Nah, di sini itu yang dimaksud dengan viskositas ya. Jadi adanya perbedaan kekentalan pada fluida atau suatu cairan. Nah, itu viskositas. Nah, koefisien viskositas itu bisa kita cari pakai ini nih. Nah, jadi F ya. Fs sama dengan K mu V. Nah, di sini kita cari. Nah, jadi mu di sini itu adalah koefisien viskositas. Nah, jadi kita bisa mencari kekentalan suatu cairan itu pakai seperti ini, yang mana Fs ini adalah gaya gesek benda dengan fluida. Terus jadi gini ya, konsepnya sederhana. Misal kalian punya kelereng kalian jatuhin. Nah, kita bisa mengukur kecepatan, kita bisa mengukur kekentalan. Nah, di sini kita juga bisa mengukur lainnya, ya, seperti itu ya. Nah, terus di sini kita apa ya? Ini yang namanya George-Stokes ya, jadi Stokes. Nah, itu menciptakan suatu hukum ya, atau gaya Stokes ya. Nah, gaya Stokes, atau Sir George Stokes. Itulah ya. Jadi Mr. Stokes itu akhirnya dari praktikumnya atau eksperimennya itu menghasilkan nih. Nah, jadi gayanya 6 pi r mu v. Nah, jadi sini Fs ini itu tadi gaya gesek benda dengan fluida 6 PR. Nah, jadi sebenarnya praktikumnya itu dia menggunakan suatu benda berbentuk lingkaran. Ini harus lingkaran ya, karena itu praktikumnya. Karena nanti kalau kalian menggunakan benda yang kotak atau benda yang lain, ini beda lagi nih. Karena kita yang selama ini dia lakukan praktikumnya itu hanya menggunakan benda lingkaran. Nah, jadi angka K yang di sini tadi, K ini didapat dari bentuknya lingkaran. Jadi K ini adalah suatu konstanta bendanya ya. Nah, jadi itu berbeda kan. Jadi kalau kalian mau pakai kubus atau dadu, kalian celupin ke minyak, itu berarti ya ngukurnya beda lah. Kalau mau pakai rumusnya beda. Nah, terus di sini, ini asik ya. Nah, jadi sini misal ya,
Nah, ini ada bola, jadi lingkaran, ini ada V. Nah, ini ada Fs ya, Fs. Nah, di sini kita bisa pakai, nah di sini kita bisa pakai keseimbangan. Sigma F sama dengan 0, berarti W. Nah, karena ini ada gaya angkat juga ya. Nah, jadi gini, Fs itu seperti gaya gesek ya. Gaya gesek, di satu sisi dia juga gaya angkat, tapi dia ada gaya berat. Yang mana gaya beratnya itu lebih besar, makanya dia tenggelam. Jadi dikurangi gaya angkat, dikurangi gaya gesek statis di fluida. Nah, berarti di sini Fs, gaya gesek bendanya, sama dengan W minus Fa. Oke ya. Nah, di sini kita dapat 6pi R mu V, yang mana ini dari hukum Stokes. Nah, di sini pakai tadi ya, rho benda G V benda minus rho benda, ini yang pakai konsep Archimedes tadi ya, rho benda G V air. Nah, kenapa ini benda? Karena kan yang kita tinjau kan ini ya. Nah, tadi syaratnya ya. Nah, jadi syaratnya, ini air ya. Sorry. Yang benda yang satunya. Ini air, ini benda. Nah, kenapa ini pakai benda bukan air? Kan tadi yang di Archimedes kan pakai air ya. Nah, karena gini, karena volume bola itu kan sama dengan volume saya ulangi. Jadi, nama banget. Nah, jadi volume bola itu kan sama dengan volume fluida yang dipindahkan. Oke ya. Nah, otomatis di sini volume bola itu sama dengan volume air yang dipindahkan atau yang sedang bergerak. Makanya di sini kita pakai VB. Nah, otomatis, nah di sini kita bisa mencari nih, asik nih, kita bisa mencari kecepatan si kelerengnya. Nah, jadi kan kita memasukkan kelereng di sini. Nah, kita bisa menghitung nih kecepatan kelereng itu jatuh ke bawah. Nah, itulah praktikum dari Stokes. Aduh, ngukur. Aduh, ini asik nih untuk balapan kelereng nih. Nah, jadi V benda, GV benda minus rho air GV benda per 6 pi R kekentalan. Nah, berarti kecepatan bendanya jatuh di air itu VB G V rho B minus rho A per 6 pi R mu. Nah, ini ya. Dah, kelar dah. Nah, ini yang kita kenal sebagai biasanya pakai T ya. Jadi kecepatan terminal. Nah, apa itu kecepatan terminal? Itu adalah kecepatan benda ketika dia itu sudah konstan. Nah, jadi gini ya, yang namanya jatuh itu kan biasanya benda jatuh kan GLBB, ya enggak? Nah, tapi karena dia di air, ada di suatu fluida, itu dia akan keangkat yang pertama karena gaya gesek cairan. Di satu sisi, dia juga akan terhambat oleh gaya angkat. Nah, karena dia tertarik atau tertahan oleh dua gaya ini, nah maka kecepatannya akan konstan. Nah, jadi ketika bola ini dimasukkan ke cairan, awalnya GLBB. Nah, tapi ketika dia sudah masuk ke cairan, di satu sisi dia kena gaya gesek cairan, di satu sisi dia kena gaya angkat. Nah, karena dia mengalami dua gaya inilah, karena dia terhambat atau ditahan oleh dua gaya inilah, dia bisa menjadi konstan. Awalnya GLBB, maka ketika di air, dia bisa menjadi GLB. Itulah yang kita kenal sebagai kecepatan terminal. Jadi, kecepatan terminal adalah kecepatan ketika benda ini memiliki kecepatan konstan di dalam air. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, untuk video kali ini saya sudahi dulu karena sudah mau 1 jam, ya Allah. Oke, kita sudahi dulu. Untuk video berikutnya itu adalah video tentang fluida dinamik ya.
Nah, jadi yang kita bahas selama ini adalah fluida statis, yang mana airnya diem gitu ya. Nah, sekarang nanti di video part 2 akan saya jelaskan tentang kalau yang bergerak itu adalah si airnya. Nah, dari saya seperti dulu. Sekian dari video kali ini. Terima kasih.